Selamat pagi, salam sejahtera, sahabat KPJ dimanapun berada. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan dan menikmati setiap berkat-berkatnya. Saya Pendeta Meisel Basongan, Pendeta Gereja Raja Jemaat Cimahi, dalam Sapaat Inspiratif Klasik 10 Jawa, edisi 1 Mei 2023. Saudara, setiap kita membutuhkan asupan makanan yang akan menjadi sumber energi bagi kita untuk beraktivitas. Berbagai olahan makanan disajikan dengan cara yang kreatif agar tidak menimbulkan kebosanan. Ada juga orang makan dengan berbagai metode agar dapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang untuk menghindari kelebihan berat badan ataupun kekurangan gizi. Karena makanan menjadi kebutuhan yang pokok, makanya manusia mengupayakan berbagai cara untuk memenuhinya. Dapat dikatakan hampir segala daya manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan. Sahabat KPJ, dalam bacaan kita dari Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 3 juga berbicara tentang makanan. Namun ada yang aneh, karena bukan makanan seperti yang biasa kita makan. Dalam ayat 3 dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tentu menjadi aneh karena gulungan kitab yang terbuat dari papirus yang kering atau kulit hewan yang sudah dikeringkan, yang dibuat menjadi media tulis pada saat itu, tentu bukanlah bahan makanan. Dan orang yang memakannya akan dikira sudah gila. Namun, mengapa Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk memakannya? Bahkan 2 kali dalam bacaan kita Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk memakannya. Apa sesungguhnya maksud Tuhan dengan perintah itu? Yehezkiel pada saat itu sedang menerima panggilan dari Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Dan pengutusan itu dimulai dengan perintah itu yang disimbolkan dengan memakan gulungan kitab yang berisi perintah Allah. Dari peristiwa itu, kita memahami maksud Tuhan, bahwa adalah penting bagi Yehezkiel untuk menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan, ibarat seperti makanan yang harus masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dicerna dan menyatu dengan dirinya. Isilah perutmu dengan gulungan kitab itu, menunjukkan bahwa firman Tuhan itu harus memenuhi hidup Yehezkiel, yang akan menjadi sumber energi atau kekuatan bagi Yehezkiel yang nanti akan melakukan tugas meneruskan firman itu kepada bangsa Israel. Ketika Yehezkiel memakan gulungan kitab itu, dalam mulutnya dikatakan terasa manis seperti madu. Menjadi manis karena isinya adalah firman Tuhan. Tentu kita tahu madu sebagai sumber vitamin yang tinggi untuk daya tahan tubuh. Demikianlah firman itu menjadi sumber energi yang besar bagi Yehezkiel untuk menjadi pemberita firman. Saudara-saudara sahabat KPJ yang disayangi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya membutuhkan makanan jasmani semata. Terkadang kita mengerahkan semua usaha kita hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan jasmani. Tetapi kita melupakan makanan yang menjadi sumber gizi nutrisi yang utama dan terutama. Makanan yang menjadi sumber hidup yang sejati, yaitu makanan dari firman Tuhan. Karena itu, marilah kita senantiasa ingat bahwa untuk hidup
kita tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi ada satu sumber makanan yang juga harus kita utamakan, yang setiap hari harus kita penuhi, yaitu makan dari firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi bekal utama kita. Seperti sarapan pagi untuk menguatkan kita bekerja sepanjang hari, demikianlah firman Tuhan akan memberi kita inspirasi, kekuatan, dan tuntunan untuk menjalani aktivitas kita setiap hari seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, makanlah firman Tuhan setiap hari. Karena itulah yang akan menjadi bekal utama kita. Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya dalam hidup kami ini untuk selalu menjadikan firman-Mu sebagai makanan utama kami, untuk menjadi sumber energi bahkan sumber kehidupan bagi kami. Ajarlah kami untuk senantiasa setia menjadikan firman-Mu sebagai makanan pokok kami sehari-hari, agar kami selalu dikenyangkan oleh kebenaran-Mu. Berkati seluruh pendengar sahabat KPJ dimanapun berada, sertailah hidup mereka. Tuntunlah hidup kami dalam setiap tugas dan aktivitas kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan inspiratif pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.